Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ABP 5B Malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi etika profesi kehumasan dan sekretaris. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Azmi Azharin dengan NIM 3 di belakang 033. Yang kedua ada Muhammad Rilyansyah dengan NIM 3 di belakang 057. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dea Putri Arneta dengan NIM di belakang 3048. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu definisi etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Fungsinya adalah untuk menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Materi yang akan kami bahas yaitu ada dua. Yang pertama, kode etika profesi kehumasan dan kode etik sekretaris. Materi pertama ada kode etika profesi kehumasan. Humas bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi citra baik perusahaan di mata masyarakat. Profesi kehumasan berpraktisi untuk menjaga reputasi dan membangun koneksi yang kuat dengan berbagai pihak terkait. Etika dalam profesi kehumasan sangat penting untuk diperhatikan dan dijaga guna menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ada kode etik di mancanegara. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kode Athena yang ditetapkan secara resmi tahun 1965 oleh International Public Relations Association atau IPRA di Athena, Yunani. Yang kedua, kode etik praktek ditetapkan oleh British Institute of Public Relations. Yang ketiga, kode etik konsultan yang dikeluarkan oleh Public Relations Consultant Association. Kode etik yang dikeluarkan oleh IPRA dan PRCA kemudian disempurnakan sehingga antara keduanya dapat saling mengisi dan mendukung. Setiap anggota IPRA dan PRCA akan menandatangani kode etik tersebut dan tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh asosiasi tersebut. Selanjutnya ada kode etik di Indonesia. Yang pertama, kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Public Relations. Yang kedua, ada kode etik kehumasan Indonesia yang dikeluarkan oleh Persatuan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, William. Oke, baik. Di sini ada kode etik Asosiasi Public Relations Indonesia. Terdapat 16 pasal. Yang pertama ada pasal norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur tentang klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat luas. Pasal yang kedua, penyebarluasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja ataupun tidak, dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha keras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi. Pasal ketiga itu mengenai media komunikasi, di mana seseorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Pasal yang keempat, kepentingan yang tersembunyi, yang dimana seseorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan, dengan cara seolah-olah ingin memajukan sesuatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lainnya yang tersembunyi.
Seseorang anggota yang berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksanakan dengan baik. Pasal yang kelima, informasi rahasia, di mana seseorang anggota, kecuali apabila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang, tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan, atau yang bersifat rahasia dari kliennya, baik di masa lalu, kini, atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan lain tanpa persetujuan yang jelas dan yang bersangkutan. Pasal yang keenam, pertentangan kepentingan, yang dimana seseorang anggota ini tidak akan mewakili kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaingan tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. Pasal yang ketujuh, ada sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seseorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik itu tunai maupun dalam bentuk lainnya, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari kliennya. Pasal ke-8, memberitahu kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan kliennya atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut. Pasal ke-9 ini pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan public relation terhenti di masa depan. Pasal yang ke-10 itu menumpah tindihkan pekerjaan anggota lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi calon majikan atau langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Pasal yang ke-11, imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya atau kepentingan klien kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Pasal yang ke-12, mengkaryakan anggota parlemen. Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota parlemen, baik sebagai konsultan ataupun pelaksanaan, akan memberitahu kepada ketua asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua asosiasi akan mencatat hal tersebut dalam suatu buku catatan yang khusus dibuat oleh keperluan tersebut. Seorang anggota asosiasi yang kebetulan juga menjadi anggota parlemen wajib memberitahu atau memberi peluang agar terungkap kepada ketua semua keterangan apapun yang mengenai dirinya. Pasal yang ke-13 mengenai mencemarkan anggota-anggota lain, yang dimana seorang anggota tidak akan dengan iktikat buruk yang mencemarkan nama baik atau praktik profesional anggota lainnya. Pasal yang ke-14, instruksi atau perintah pihak-pihak lain, yang dimana seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lainnya untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar kode etik ini. Pasal 15, nama baik profesi. Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi atau profesi public relation. Pasal yang ke-16, menjunjung tinggi kode etik, di mana seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan seorang anggota wajib menjunjung tinggi kode etik ini dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi kode etik, serta dalam melaksanakan keputusan tentang hal apa yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Apabila seorang anggota mempunyai alasan
untuk berprasangka bahwa anggota lain terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kode etik ini. Maka ia berkewajiban untuk memberitahu kepada asosiasi. Semua anggota wajib mendukung asosiasi dalam menerapkan dan melaksanakan kode etik ini. Dan asosiasi wajib mendukung setiap anggota yang menerapkan dan melaksanakan kode etik ini. Baik, selanjutnya materi pembahasan yang kedua adalah mengenai kode etik sekretaris yang akan dilanjutkan oleh Azrin. Baik, yang pertama yaitu definisi profesi sekretaris. Norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah yang berupa batasan ataupun syarat yang dibuat dan harus diterapkan serta dihayati oleh sekretaris dalam menjalankan profesinya dengan tujuan agar para sekretaris dapat bekerja sesuai aturan dan menjaga nama baik profesi. Selanjutnya, fungsi etika profesi. Yang pertama, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya ada 3 rangkaian etika. Yang pertama etika bisnis, kemudian etika kerja, dan etika profesi. Nah, etika bisnis atau tugas yang harus dipahami dan dilakukan para sekretaris antara lain terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tugas rutin, yang kedua tugas melaksanakan instruksi, dan yang ketiga yaitu tugas kreatif. Selanjutnya, berdasarkan luas lingkup kerja dan tanggung jawabnya, sekretaris dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sekretaris organisasi, sekretaris pribadi, dan sekretaris pimpinan. Berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerja, sekretaris dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sekretaris junior dan sekretaris senior. Tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu yang pertama, utilitarian approach, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberikan manfaat. Yang kedua, individual right approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga yaitu justice approach, yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan. Nah, dapat disimpulkan bahwa sekretaris adalah orang yang bertanggung jawab mempersiapkan berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan klerikal atau ketetausahaan dan administrasi perkantoran, agar perusahaan dapat menjalankan perusahaannya dengan efisien dan lancar. Baiklah, usai sudah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.